Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memahami mengenai konsep agama dan juga menjawab mengapa manusia itu harus beragama. Mengapa kita itu harus beragama? Ada beberapa faktor yang tiga alasan mengapa manusia itu beragama. Yang pertama adalah fitrah dari manusia itu sendiri. Dalam konteks hal ini, di antara ayat Al-Quran dalam surat Al-Nur ayat 30, bahwa manusia itu secara fitrah memiliki potensi beragama. Jadi ada fitrah beragama yang dimasukkan dalam diri manusia. Buktinya apa? Ini bukti secara wahyu ya. Kemudian bukti dari aklinya, bukti historis dan antropologis. Kita sudah tahu secara historis dan sosial antropologi bahwa manusia pada zaman primitif itu padanya tidak pernah datang informasi mengenai Tuhan. Tapi ternyata berikutnya mereka mempercayai adanya Tuhan. Sungguh pun Tuhan yang mereka percaya itu terbatas pada daya khayalnya saja. Akhirnya ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon yang disakralkan. Itu sebenarnya kan fitrah manusia untuk atau mempercayai adanya suatu hal gaib yang di luar kemampuan mereka. Kemudian manusia secara fitrah memiliki naturalitas religiusa atau bakat beragama. Oleh karena itu, dari uraian ini dapat kita tegaskan bahwa manusia terhadap agama itu sangat perlu. Kenapa? Karena fitrah manusia itu mencari manusia primitif contohnya itu akan mencari Tuhan. Kalau tidak ada agama yang mengarahkannya, potensi-potensi manusia kalau tidak dibina, diarahkan, dikembangkan dengan cara menggunakan agama, maka mereka akan tersesat. Nah, karena itu datanglah wahyu-wahyu atau agama-agama samawi untuk mengarahkan pemahaman manusia terhadap agama. Itu ya. Alasan lainnya bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, tapi manusia itu bukan sesuatu yang sempurna. Jadi manusia akalnya secara akal atau memiliki nafsu untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Allah mengilhamkan kepada manusia adalah kefasikan dan ketakwaan. Nah, di antara baik dan buruk itu, manusia terkadang juga menjalani hal-hal yang buruk, menjalani hal-hal yang baik. Secara akal, manusia itu dapat memahami kebaikan dan keburukan, tapi tidak semua hal bisa dipahami oleh akal manusia itu.
ketika terjadi sesuatu atau hal atau konteks di dunia itu kemudian secara akal tidak bisa dipahami status baik buruknya, maka di sini berperanlah agama melalui wahyu. Kalau dalam Islam adalah melalui Al-Quran. Al-Quran itu menuntut menunjuk jalan bahwa ini adalah buruk, ini adalah baik. Selanjutnya, mengapa perlu agama? Karena semakin lama tantangan manusia itu semakin besar. Tantangan itu ada dua, tantangan yang internal, nafsu dan bisikan setan, dan kemudian tantangan eksternal, berbagai bentuk budaya baru, hiburan, obat-obat terlarang, dan sebagainya. Tanpa adanya agama, tanpa kepercayaan terhadap Tuhan dan agama sebagai penunjuknya, pengarahnya agar manusia tidak tersesat, maka manusia memerlukan yang namanya agama. Selanjutnya, lalu apa itu agama? Setelah kita tahu bahwa manusia itu memang perlu agama, lalu apa itu agama? Agama atau secara naluri manusia mengakui kekuatan dalam kehidupan ini di luar dirinya. Contohnya ketika mengalami kesulitan hidup, musibah dan berbagai bencana, apa yang kalian rasakan kira-kira? Kalau tidak mengeluh, yang meminta pertolongan kepada siapa? Kepada yang maha, yang bisa mengatasi, membebaskannya dari kesulitan hidup, musibah. Naluri-naluri ini membuktikan bahwa secara fitrah manusia itu memang membutuhkan agama. Selain itu, manusia itu adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dia akan membutuhkan makhluk atau manusia lainnya. Karena saling membutuhkan, maka mereka akan menjalin hubungan. Hubungan ini pada dasarnya digunakan atau motifnya manusia itu untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Oleh karena itu, dalam rangka menjalin hubungan dengan tujuan memenuhi kebutuhan fisik dan psikis, ini perlu ada role pedoman bersama yang benar, yang dapat dipedomani sehingga menjadikan hubungan ini tidak kacau. Maka agama secara bahasa itu diistilahkan sebagai dipisahkan. Agama secara bahasa itu terpisah. Tidak, agama kacau. Artinya tidak kacau. Agar hubungan sosial manusia, kehidupan manusia tidak kacau, maka memerlukan agama. Agama secara istilah juga diartikan sebagai ajaran yang berasal dari Tuhan. Pertama, berarti agama itu ada unsur ajaran yang berasal dari Tuhan. Pertama itu. Selain itu, agama juga merupakan hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun, ada aspek historisnya ya, diwariskan dari suatu generasi dengan tujuan memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ada motif kebahagiaan. Dan di dalamnya mencakup unsur kepercayaan pada kekuatan gaib, ada unsur
Untuk apa? Menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan itu tergantung pada adanya hubungan gaib dengan kekuatan gaib tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa unsur agama itu pertama adalah unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Kemudian yang kedua ada aspek bahagia dan sejahtera yang menjadi harapan manusia. Dan mereka, manusia itu meyakini bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan itu hanya bisa dicapai ketika hubungan baik dengan kekuatan gaib itu dijaga. Hubungan ini, gaib ini kemudian menimbulkan emosional manusia yang berupa rasa takut terhadap sesuatu yang gaib tadi, berupa rasa cinta, dan kemudian penyembahan. Respon-respon semacam ini akan membentuk cara hidup tertentu. Cara hidup tertentu inilah yang kemudian di dalam Al-Quran atau dalam ajaran Islam ada akhlak, ada fikih. Paham adanya yang suci, karena agama juga termasuk adanya paham terhadap adanya yang suci. Maka kemudian paham ini membentuk respon manusia berupa ritual. Ritual ini agar tidak salah maka diperintahkanlah manusia untuk beribadah dan dituntun melalui agama, melalui Al-Quran. Gitu. Jadi itulah alasan-alasan mengapa manusia harus beragama. Yang pertama tadi adalah bahwa manusia harus beragama agar atau karena fitrahnya sendiri naluri manusia untuk beragama. Kedua, karena manusia itu lemah. Contohnya terjadi ketika musibah dan lain sebagainya. Yang ketiga, manusia menghadapi tantangan zaman yang begitu berat. Demikian pengantar dari saya. Silahkan dibaca beberapa jurnal-jurnal tentang konsep agama dan hubungannya dengan ajaran Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.